mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni mau'izatul hasanah yang terakhir yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram al-Muhtaram Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wa la fakhr. Adam faman dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamati wa la fakhr. Sallallahu wa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, guru kita, sahibul majlis, Habibana al-Mahbub al-Habib Hashim bin Ali al-Attas, Allah bituli hayati. Doakan semoga Allah selalu limpahkan sehat keberkahan serta afiat buat guru kita, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, yang baru saja menyampaikan mau'izah, nasihat-nasihat mutiara buat kita, Habibana al-Mahbub al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, Allah bituli hayatihi. Kita doakan juga semoga Allah selalu limpahkan afiat, sehat, barakah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga para habaib, para cucu-cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita doakan semoga semuanya para habaib dan juga para ulama selaku pewaris Nabi Muhammad, kita doakan guru-guru kita semoga Allah selalu limpahkan barakah, afiat serta sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul untuk merayakan, memperingati kelahiran seorang manusia yang
paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan julukan Habibullah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah lewat jauh dari bulan Maulid, termasuk saya juga kemarin baru memperingati Maulid Habib Jumadil Akhir kemarin, awal Jumadil Akhir. Tapi memang dikatakan di dalam Maulid Ad-Daiba'i, walau kana amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun tiap hari kita bikin maulid buat Nabi Muhammad, itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat. Karena kita diberikan titel umat yang mulia sebab kita umatnya Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat, setelah para nabi masuk surga, ya, dan masing-masing para nabi itu punya umat masing-masing. Setiap nabi bawa umat, tapi yang masuk surga umat Rasulullah duluan. Padahal kita hidupnya paling akhir, paling bontot, ya, amalnya juga paling dikit, tapi masuk surganya duluan. Sebab siapa? Sebab Rasulullah. Sebab nabinya nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap Rasul dan Nabi itu memiliki mukjizat. Ini saya ngomong nggak lama, tadi sudah banyak disampaikan sama Habib Soleh. Ya. Sebenarnya diundangnya cuma datang doang, Habib, pengennya ini ditodong suruh ngomong nih, ya, depan habaib kita. Setiap para nabi dan para rasul itu memiliki mukjizat. Kalau kita sebut mukjizat, mukjizat para rasul, para nabi, bukan mukjizat ya Allah, bukan. Mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi. Kadang-kadang orang ngomongnya suka salah. Ya, mudah-mudahan dapat mukjizat dari Allah. Dan mukjizat itu Allah berikan untuk para nabi saja. Kalau para wali Allah berikan keramat, karamah namanya. Kalau kita sebutnya apa? Keramat. Asalnya karamah. Yang Allah berikan kepada orang soleh apa namanya? Ma'unah. Orang soleh kalau ada sesuatu yang dia lakukan di luar nalar manusia, namanya ma'unah, pertolongan Allah. Kalau orang yang nggak soleh, nggak sholat, nggak ibadah, tahu-tahu dia ngomong sesuatu, besok hujan, tahu-tahu benar hujan, tahu-tahu benar hujan. Jangan kita bilang, waduh, wali orang, keramat. Jangan ya. Itu namanya apa? Istidraj. Apa arti istidraj? Kelempengan. Kelempengan aja ngomong. Ya, ini kadang-kadang orang sekarang gampang banget nyebut orang wali. Ya, gampang nyebut orang wali. Orang nggak sholat, nggak ngaji disebut wali. Mukanya semblem, ya disebut wali. Aneh orang sekarang ya. Nah, mukjizat Allah berikan kepada para rasul dan para anbiya. Ya. Setiap nabi, setiap rasul punya mukjizat. Dan mukjizat yang lengkap yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad SAW. Allah pernah memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Musa, bisa membelah laut. Ya. Ketika dikejar oleh Fir'aun, kemudian tongkatnya ditempelkan ke laut, laut terbelah dua. Nyebranglah Nabi Allah Musa beserta umatnya Bani Israel. Setelah sampai seberang, tahu-tahu laut ditutup kembali oleh Allah SWT. Fir'aun dan prajurit pengikutnya semua tenggelam. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa, bisa membelah laut.
Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang lebih besar, skalanya lebih besar. Kalau Nabi Allah Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan dibelah. Dalam qasidah ada syuqal qamaru, terbelah bulan itu menjadi dua. Mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman salah satu mukjizatnya bisa bicara, komunikasi sama binatang. Ya, bisa komunikasi sama binatang apa aja bisa diajak komunikasi sama Nabi Allah Sulaiman. Sampai semut bisa diajak ngomong sama Nabi Sulaiman. Padahal itu semut kan nggak ada suaranya ya. Ada nggak suara semut? Mau tahu nggak? Pernah dengar suara semut? Nggak? Mau tahu suara semut? Nggak? Ya. Ini suaranya. Dengar nggak? Dengar nggak? Katanya mengalami dengar. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Allah Sulaiman, bisa bicara dengan hewan, makhluk hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan mukjizat bisa bicara dengan benda mati. Itu batu bisa diajak bicara oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha sedang menggiling gandum, ya, sedang menggiling, Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Fatimah, melihat anaknya sedang giling gandum. Dulu pakai gilingan batu, ya, gilingan, nggak ada alat ini belum apa, giling mesin nggak ada. Coba. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sedang menangis. Akhirnya kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Fatimah, diamkan Hasan dan Husain biar ayah yang melanjutkan giling gandum. Bayangin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia akhlaknya, mau ngebantuin anaknya tuh giling gandum. Ya. Ketika Sayyidah Fatimah sedang mendiamkan anaknya Sayyidina Hasan dan Husain, Rasulullah mau giling, ini batu nggak mau jalan. Batu nggak mau, tahu-tahu ngomong, ya Rasulullah, saya tidak akan jalan kecuali kau janji sama saya. Ya. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saya nih, jenis batu model saya, ya, tidak menjadi bahan bakar nanti di api neraka. Itu batu ngomong. Batu bisa ngomong. Di dalam maulid wa kallamathul ahjar, batu ngajak bicara sama Nabi Muhammad. Jadi lebih Allah berikan mukjizatnya itu lebih. Nabi Allah Musa bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah SAW benda mati, batu-batu itu kalau dipegang sama Nabi, batu-batu itu kalau dipegang sama Rasulullah SAW, spontan langsung mereka berzikir. Allah, batu. Ya, sampai dalam riwayat sahabat-sahabat pada dengar ucapan tasbih batu yang dipegang, yang ada di tangan mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu pernah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi khutbah, tahu-tahu ada orang Nasrani ngomong begini, menanak, ya, menanak yang bicara. Ada orang Nasrani ngomong begini, ya Syekh, apakah nabimu lebih hebat dari nabiku? Nabi saya mukjizatnya orang yang sudah mati bisa dihidupkan. Ya, ada gak riwayat yang menyebutkan bahwasannya nabimu Muhammad menghidupkan orang mati? Apa kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau mengatakan apa? Kata beliau,
Kalau cuma menghidupkan orang mati, nggak perlu nabi saya. Saya bisa. Saya bisa. Nggak usah pakai nabi saya. Saya bisa ngomong. Ya. Siapa yang mau dihidupkan? Ya udah baik, ibu saya hidupkan. Di mana kuburannya? Dikasih tahu di satu kober, ya. Kuburan umum itu kober namanya kan? Ya kok nggak tahu? Mau di sini namanya apa? Kober, jangan nggak tahu, sama. Mana kuburan ibumu? Dulu bentar, lupa dia, jarang ziarah lupa. Ini kayaknya dihidupin sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kalau orang-orang yang kagak doyan maulid, nggak doyan tahlil, ini cerita-cerita begini dianggap dongeng nih, karena nggak percaya keramat, nggak percaya keramat. Masa orang bisa ngidupin orang mati? Yang ngidupin Allah. Cuman Allah berikan kemampuan itu kepada hamba-hamba Allah yang disayang sama Allah. Kalau orang nggak percaya keramat wali, berarti dia nggak percaya Al-Quran. Kok bisa, Ben? Bisa. Orang yang nggak percaya wali, berarti dia nggak percaya Al-Quran. Saya mau tanya, Sayyidatuna Maryam, ibunya Nabi Allah Isa. Nabi bukan? Nabi bukan? Bukan. Beliau salah satu waliyah, perempuan yang dimuliakan oleh Allah. Tiap hari Allah berikan makanan buat beliau dari surga. Tiap hari. Di dalam Al-Quran tertera di situ. Tiap hari Allah berikan makanan buat Sayyidah Maryam dari surga. Dari mana tahunya itu makanan dari surga? Al-Mufassirin mengatakan itu makanan dari surga, ketahuannya karena buahan yang diberikan oleh Allah itu buahan yang bukan musimnya. Ya, pada saat itu tuh buahan lagi kagak musim, tahu ada. Nah, itu menandakan bahwa buahan itu dari surga. Kayak sekarang umpama nih. Sekarang yang lagi kagak musim apa? Nah, udah musim kan? Lagi banyak nih kan, di pasar datang pulang. Apa dah umpama makanan yang nggak musim, tahu-tahu ada seger, bagus, manis. Nah, lu dapat dari mana tuh buah? Dari surga. Bohong berarti. Bukan wali, memang dari surga. Sayyidah Maryam waliyah. Itu keramatnya Allah berikan makanan dari surga. Kemudian lagi cerita Nabi Allah Sulaiman ketika memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, cuma sekejap mata, sekedipan mata. Dalam Al-Quran diceritakan siapa yang bisa memindahkan Ratu Balqis istananya. Yang paling cepat, kata jin Ifrit bilang apa? Saya bisa memindahkan sebelum kau bangun dari tempat dudukmu. Wahai Tuanku, kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Bayangin, sebelum bangun dari tempat duduk pindahin masih kelamaan, kata Nabi Allah Sulaiman. Akhirnya ada salah satu sahabat Nabi Allah Sulaiman, namanya siapa? Sayyidina Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia ini bukan Nabi, tapi apa? Muridnya Nabi Allah Sulaiman. Ya, muridnya Nabi Allah Sulaiman, alim yang mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa memindahkan istana Ratu Balqis sebelum kau pejamkan matamu, ya Nabi Allah. Cepat gak? Cepat gak? Mindahin istana. Lah dulu kan gak ada bengkok, gak ada apa. Keramat ini. Keramat bukan? Keramat. Sesuatu yang luar biasa. Setiap yang bisa dilakukan oleh para nabi bisa dilakukan oleh para wali. Ya, bisa dilakukan oleh para wal auliya, kata Sahibul Zubat, wal auliya dzawu karamatin rutan wa man tahaw li waladin min ghairiha. Setiap yang bisa dilakukan para nabi, mukjizat bisa dilakukan oleh para wali. Cuman bedanya mukjizat sama keramat, kalau mukjizat itu sifatnya nantang. Sifatnya
menentang orang kafir, melemahkan orang kafir. Mukjizat itu kata-kata ajaza yu'jizu i'jazan, mu'jizatan. Mu'jiz artinya melemahkan orang kafir. Melemahkan orang kafir. Kalau wali namanya kerah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya fulan, gum biiznillah, bangun dari kuburan, bangun. Ini bukan orang udah lama matinya, udah kecampur tanah, udah belepotan. Ini bukan ibu kamu, bukan roman-romannya, bukan. Disuruh mut biiznillah, mati dengan ide, mati lagi, masuk lagi ke dalam. Ini keramat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayam aja yang udah tinggal tulang belulang bisa. Ya, ayamnya udah tinggal tulang. Ya, dihidupin lagi. Dagingnya jadi lagi, terus jadi ayam seperti semula. Jadi ayam lagi, baru udah habis dimakan. Kalau kita begitu kira-kira gimana? Asik gak? Asik, tiap hari makan ayam mulu. Ayamnya itu aja. Ya, ada orang pelit begitu Pak, orang pelit makan pepes peda. Kalau pepes peda kan diselimutinnya sama daun labu. Iya, asik kan tuh pakai daun labu. Tiap hari itu peda dimakanin daun labunya doang. Dan ditaruh kulkas lagi, besok dilibetin daun labu lagi, digarang lagi daun labu, sampai ampun tuh peda. Tidaknya sampai ampun gitu. Disuruh masuk lagi, yang mana? Yang benar. Akhirnya nih orang keder. Akhir cerita nih orang nggak tahu, udah lupa. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bilang, ya amwat, wahai orang-orang mati, gumu biiznillah, bangun semua kalian dengan izin Allah. Bangun tuh satu kober, semua orang bangun. Orang mati semua bangun ya gitu ya. Wah Allah. Cari ibumu yang mana? Dulu bentar. Akhirnya ditanya sama siapa dulu, ibumu kebiasaan masih hidupnya apa? Karena orang nanti bangkit dari kubur tergantung kebiasaan ketika dia masih hidup. Kalau masih hidupnya sering hadir majelis, sering zikir, sering baca Quran, maka bangun dari kuburnya nanti dia akan baca Quran. Dia akan baca zikir. Kalau orang yang dulu masih hidupnya sering nyanyi, sering joget, nanti bangkitnya joget. Apa ibumu dulu sering joget, demennya joget, dia rebus gitu, sering joget. Akhirnya ada tengah-tengah perempuan lagi joget, nah itu dia tuh. Ibumu benar, iya ini dia benar. Dan akhirnya ini orang Nasrani masuk ke dalam Islam. Ya, jadi menghidupkan orang mati enggak perlu Rasulullah, benda mati jadi hidup, itu kemuliaan, enggak ada habisnya dah pokoknya kalau cerita tentang Nabi Muhammad. Ya, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Jalin hubungan yang kuat dengan Rasulullah. Jalin hubungan yang kuat dengan Rasulullah. Hadis Nabi yang tadi saya sebutkan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin manusia nanti di hari kiamat. Bukan saya sombong, bukan saya bangga. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan dalam syarah Ratib, Nabi SAW ngomong begini bukan nyombong. Kalau kita kan biasanya kalau punya kelebihan ngomong ke orang ngagul, benar nggak? Gua orang paling kaya di sini, ngagul. Tapi Rasulullah di situ, Rasulullah bersabda demikian, ngasih tahu sama kita. Nanti orang di hari kiamat repot serepot-repotnya. Nabi ngasih tahu, kalau mau nyari, nanti nyari aku. Aku adalah pemimpin manusia. Jalin hubungan sama Rasulullah. Dan nyarinya nggak bisa kita nyari begitu, nyari dengan amal sekarang nih ketika kita masih hidup. Apa yang kira-kira menjalin hubungan kita dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat? Apa? Nah, diantaranya adalah banyak-banyak baca salawat. Setiap disebut nama Nabi, Allahumma sholli wa sallim. Hadir acara begini, maulid, acara pengajian, ya
hidupkan sunnah Rasulullah nanti insyaallah di hari kiamat bareng-bareng dengan Rasulullah. Amin ya rabbal. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.